Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama ibu Nur Aini. Pada pagi hari ini, ibu ada sedikit kata motivasi untuk kalian semua. Kata motivasi tersebut berasal dari Imam Syafi'i. Ia berkata, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan di sepanjang hidupnya. Semoga kata motivasi tersebut dapat memotivasi kalian untuk tetap giat belajar. Nah, pada pagi hari ini, kita akan membahas materi mengenai simpanan dana giro, di mana kita akan membahas pengertian, jenis-jenis, manfaat, dan kelebihan-kelemahan dari giro. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian simpanan giro. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis dan manfaat giro. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari giro. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Nah, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai simpanan giro, di mana simpanan giro memiliki arti yang beda. Simpanan giro lebih sering disebut sebagai rekening giro. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk rupiah atau valuta asing. Nah, jadi giro tersebut memiliki arti simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, saran pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan cara perintah pemindah bukuan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa simpanan giro memiliki arti sebuah simpanan masyarakat dalam rupiah atau valuta asing pada bank yang transaksinya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, rekening giro, kartu ATM, atau cara pembayaran lainnya. Jika kita lihat dari bank memiliki dua jenis rekening giro. Yang pertama, ada giro atas nama pribadi. Yang kedua, ada giro atas nama badan atau perusahaan. Nah, yang pertama, ada giro atas nama pribadi. Maksudnya, sebuah rekening yang dimiliki perorangan dan usaha perorangan. Seperti misalnya kita ingin membuka restoran, membuka toko, atau membuka bengkel. Itu kita menggunakan nama pribadi kita sendiri, tidak menggunakan nama orang lain. Nah, yang kedua, ada giro atas nama badan atau perusahaan, di mana rekening tersebut merupakan suatu organisasi di mana ada perkumpulannya. Jadi, nama tersebut harus diberundingkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Karena contohnya itu seperti membuka perusahaan, instansi pemerintah, seperti kita ingin membuka CV, PT, dan yayasan. Contohnya PT Jasa Raharja, itu kan kita harus menyepakati terlebih dahulu kan, sebelum kita menggunakan nama tersebut. Nah, di dalam giro tersebut, bank menerapkan jumlah terkecilnya, yaitu bagi atas nama pribadi itu sebesar 250.000 dan bagi atas nama badan atau perusahaan itu sebesar 500.000. Kenapa Bu lebih besar? Karena atas nama
nama badan atau perusahaan itu yang dimiliki beberapa orang, tidak hanya satu orang, karena dia itu berbentuk perusahaan yang nantinya akan berkembang. Nah, Bu, apa manfaat dari simpanan giro? Nah, manfaat dari simpanan giro ini yang pertama, dapat melakukan transaksi dengan menggunakan cek atau biliet giro. Yang kedua, dapat dicairkan kapan saja. Kita tidak perlu waktu untuk menunggu lama karena dia juga memiliki waktu renggangnya. Yang ketiga, Giran tidak usah bingung untuk membawa uang banyak untuk melakukan pembayaran karena menggunakan transaksi cek atau biliet giro, seorang Giran sudah dapat melakukan transaksi. Karena kan mungkin takut uangnya hilang, uangnya terjatuh, maka dari itu kita tidak perlu takut karena dengan cek atau Giran kita sudah dapat membayar pembayaran yang cukup banyak. Nah, di sini juga setiap giro itu ada seperti rekening korannya, karena rekening koran tersebut setiap bulannya dapat memudahkan kita untuk administrasi. Jadi, kita tidak perlu repot membawa uang banyak kemana-mana kalau takut. Cukup dengan cek atau biliet giro saja. Di balik manfaat giro tersebut, giro juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Yang pertama itu ada kelebihannya. Yang kelebihan pertama itu dapat memberikan keamanan untuk jumlah pembayaran yang relatif besar. Yang kedua, memudahkan kita dalam hal pembayaran. Kita tidak perlu menyediakan uang tunai secara banyak, kita cukup menggunakan giro saja. Nah, yang ketiga, uang yang disimpan di rekening itu dia akan memperoleh jasa giro. Tetapi ada juga kelemahannya. Kelemahan yang pertama itu ada berbagai pihak yang tidak menyetujui menggunakan giro. Mereka lebih setuju menggunakan uang tunai karena bagi mereka menggunakan uang tunai lebih puas daripada menggunakan cek atau biliet giro. Nah, giro juga memiliki tenggang waktu, maka dari itu sebagai pemilik giro kita harus rajin mengecek kapan tanggal jatuh tempohnya. Karena seorang giro kita tidak bisa seenaknya diam-diam aja gitu kan. Nah, kita harus sering mengecek karena tanggal jatuh tempo udah lewat, kita tidak dapat mencairkan rekening giro tersebut. Jadi, di sini juga rentan terjadi penipuan. Maka dari itu, sebagian orang lebih suka membayar menggunakan cash atau uang tunai daripada menggunakan cek atau biliet giro. Karena mereka takut penipuan semakin merajalela di mana-mana dengan menggunakan cek dari biliet giro tersebut. Nah, di sini Ibu juga mempunyai contoh dari biliet giro. Nah, seperti inilah contohnya. Kalian bisa lihat pada gambar berikut ini. Oke, baiklah anak-anak Ibu. Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugas tersebut sudah tertera di dalam LKPD. Nah, di dalam LKPD tersebut sudah terdapat cara-cara, peraturan apa yang harus disepakati, harus ditaati dalam mengerjakan tugas tersebut. Kesimpulan materi kita hari ini yaitu simpanan giro merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh bank untuk nasabahnya menyimpan uang, di mana nasabah yang menggunakan giro disebut seorang giran. Nah, giran tersebut dapat kita gunakan untuk menarik uang yang disimpannya setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, atau pemindah bukuan. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini,
Apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang masih kurang mengerti mengenai materi pembelajaran atau tata cara pengerjaan tugas? Baiklah, kalau semuanya sudah mengerti. Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajarin hari ini dapat berguna di kemudian hari nanti. Semoga kita tetap selalu jaga kesehatan, kondisi harus tetap dijaga, harus tetap fit, harus rajin belajar, dan jangan lupa belajarlah terus lebih giat, dan semoga kita semua mencapai cita-citanya di kemudian hari nanti. Akhiri kita belajar hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.